Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Gimana? Masih semangat belajarnya? Masih semangat, Pak. Oke, kalau masih semangat belajarnya, langsung saja Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Oh, alhamdulillah kalau masuk semua. Ya, langsung saja Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu materinya tentang sel atau lanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin tentang sel yaitu organel sel dan fungsinya. Kalau hari ini materinya tentang sel yaitu bioproses sel. Pada pembelajaran pagi hari ini Bapak memakai dua kode atau kompetisi dasar. Kode yang pertama yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport dan reproduksi sel. Untuk kode yang pertama yakni ada dua indikator. Yang pertama menjelaskan mekanisme transport zat melalui membran, dan yang indikator yang kedua yaitu menjelaskan reproduksi sel. Untuk kompetisi dasar yang kedua yaitu membuat model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Untuk indikatornya yaitu menyajikan model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan mekanisme transport zat melalui membran. Yang kedua yaitu menjelaskan reproduksi sel, dan yang ketiga menyajikan model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Ya, langsung saja biar tidak menyita waktu yang lama-lama, Bapak akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu apakah materi kemarin masih ingat atau enggak. Bapak lakukan pretest ya, atau kuis ya, sebelum memulai pembelajaran dengan materi sel yaitu bioproses di dalam sel. Ya, untuk siapkan lembaran kertas, satu lembar saja, tulis nama dan kelasnya. Baik, Pak. Untuk pretest kali ini soalnya ada 7. Masing-masing soal saya beri waktu 1 menit untuk menjawabnya. Baik, Pak. Gimana, sudah siap? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah siap, Bapak akan mulai pretest pada pagi hari ini. Untuk soal yang pertama, Bapak akan menampilkan di layar. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, soal yang kedua yaitu dimulai dari sekarang. Ya, soal yang ketiga dimulai dari sekarang. Soal yang keempat dimulai dari sekarang. Soal yang kelima dimulai dari sekarang. Soal yang keenam dimulai dari sekarang. Soal yang terakhir yaitu soal yang ketujuh dimulai dari sekarang. Ya, waktu pretest sudah habis. Tolong untuk koordinator kelas atau ketua kelas dikumpulkan dari satu, kemudian diserahkan ke Bapak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materinya tentang bioproses dalam sel. Bioproses sendiri meliputi mekanisme transport zat melalui membran dan reproduksi sel. Yang pertama, mekanisme transport zat melalui membran.
transport zat melalui membran dapat terjadi secara pasif atau yang lebih dikenal dengan transport pasif, dan dapat pula terjadi secara aktif, yaitu transport aktif. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul antara ion secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi sel. Contoh transport pasif sendiri yaitu difusi dan osmosis. Difusi sendiri merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Difusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana sendiri contohnya yaitu menyebarkan molekul sirup merupakan contoh peristiwa hidup difusi sederhana. Difusi sederhana sendiri contohnya yaitu menyebarnya molekul sirup meskipun tidak diaduk, molekul sirup dari setetes sirup akan menyebar ke seluruh volume air dalam gelas sehingga kerapatan zat tersebut merata. Beberapa faktor yang memengaruhi difusi yaitu yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Dan yang terakhir, atau jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya serta suhu. Semakin tinggi suhunya, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang kedua yaitu difusi terbantu. Difusi terbantu adalah proses difusi dengan perantara protein pembawa atau karier protein. Seperti hanya difusi sederhana, perpindahan molekul pada difusi sel terbantu juga terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Faktor yang membedakannya dari difusi sederhana adalah adanya protein pembawa yang membantu proses perpindahan molekul tersebut. Contoh peristiwa yang memerlukan difusi terbantu adalah difusi ADP ke dalam dan difusi ATP keluar dari mitokondria. Yang kedua yaitu osmosis. Yang B, osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui selaput semi permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian lang yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi air rendah. Jika sel darah merah dimasukkan ke dalam air murni, maka molekul air akan berosmosis ke dalamnya, sehingga sel akan semakin mengembang. Osmosis ini terjadi karena di luar sel atau 100% terdapat konsentrasi air yang lebih tinggi daripada di dalam sel. Air di sekitar sel ini disebut hipotonik terhadap sitoplasma. Membrana sel dari sel darah merah bersifat sangat rapuh dan tidak tahan akan peningkatan tekanan di dalam sel. Akibatnya sel akan mengalami hemolisis atau pecah. Jika sel darah merah ditempatkan dalam media larut yang konsentrasinya sama dengan sitoplasma atau plasma darah atau larutan garam 0,9%, sel darah tersebut tidak akan mendapatkan makanan, tidak akan mendapatkan tambahan atau kehilangan air dengan cara osmosis. Oleh karena itu, bentuk sel darah merah tersebut tetap. Larutan demikian disebut isotonik. Jika sel darah merah ditempatkan dalam air laut, maka cairan sel akan keluar dengan cara osmosis dan sel mengerut atau krenasi. Hal ini karena air laut mengandung jumlah molekul air yang lebih kecil daripada sitoplasma sel darah merah. Air laut bersifat hipertonik terhadap sitoplasma sel. Yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan yang memanfaatkan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul dengan melalui membran sel yang sifatnya permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Contoh transport aktif adalah pompa ion natrium atau Na+,
kalium atau K+, endositosis dan eksositosis. Pompa natrium kalium merupakan perpindahan molekul yang menggunakan energi ATP untuk mengeluarkan natrium Na+ keluar sel dan bersama dengan itu memasukkan kalium ke dalam sel. Untuk setiap 3 ion natrium yang keluar, 2 ion kalium dipompa masuk. Proses tersebut membantu menjaga keseimbangan osmotik sel dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu endositosis. Endositosis merupakan transport molekul dari materi yang sangat kecil ke dalam sel melalui cara membentuk vaskula baru dari membran plasma. Endositosis memiliki 2 bentuk, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis yaitu proses penelanan partikel-partikel makanan dan sel asli yang berupa zat atau molekul padat. Misalnya pada amoeba. Makanan atau partikel lain akan menempel pada membran. Kemudian membran akan membentuk lekukan. Selanjutnya, membran akan menutup dan membentuk kantung. Kemudian, kantung melepaskan diri dari membran bagian luar dan membentuk vakuola di dalam sitoplasma. Sedangkan pinositosis merupakan proses endositosis yang berupa cairan. Bahan pada membran plasma akan menempel sehingga terjadi lekukan. Semakin lama lekukan tersebut akan membentuk kantung. Kantung yang terlepas akan berada di sitoplasma dan disebut gelombang sebagai gelembung pinositosis. Gelembung pinositosis akan mengerut dan pecah menjadi gelembung-gelembung kecil. Sel-sel yang melakukan proses pinositosis diantaranya yaitu sel darah putih, epitel usus, makrofagati, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul yang besar seperti polisakarida dan protein melalui membran plasma dan dari dalam keluar sel atau disebut sekresi dengan menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dan membran plasma. Pada eksositosis, sekret terbungkus kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Contoh peristiwa eksositosis yaitu sel-sel kelenjar yang di pankreas yang mengeluarkan enzim ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus. Materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis berlangsung secara spontan, tanpa melalui suatu tahapan-tahapan pada pembelahan sel. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik, seperti bakteri. Pembelahan amitosis disebut juga dengan istilah pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel tanpa melalui tahap-tahap atau fase-fase pembelahan sel. Pembelahan biner ini diawali dengan penggandaan DNA yang diikuti pembelahan kromosom, sehingga terbentuk 2 benang kromosom yang identik. Selanjutnya terbentuk membran pemisah yang terbentang di antara kedua kromosom tersebut. Tujuan dari pembelahan amitosis sendiri yaitu untuk reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri yang awalnya hanya 1, kini terbelah menjadi beberapa bagian, sehingga menghasilkan pembelahan yang banyak dan sempurna. Pembelahan yang kedua yaitu mitosis. Mitosis sendiri merupakan pembelahan sel yang terjadi secara tidak langsung. Mengapa demikian? Pembelahan mitosis dikatakan pembelahan secara sel tidak langsung karena sebelum membelah di dalam sel berlangsung beberapa tahap pembelahan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jika sel induk memiliki 2N kromosom, maka setiap sel anakan juga memiliki 2N kromosom. Jumlah 2N ini disebut juga kromosom diploid. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem seperti pucuk, batang, dan ujung akar.
Sedangkan pada hewan, pembelahan mitosis terjadi pada semua sel-sel tubuh, kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pembelahan mitosis baik pada sel hewan, sel manusia, ataupun sel tumbuhan mengalami tahap-tahap pembelahan yang sama, yaitu terdiri dari 4 tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Terjadi tahap interfase antara mitosis dengan mitosis berikutnya. Pada tahap interfase ini, inti sel beristirahat untuk persiapan mengadakan pembelahan berikutnya. Yang ketiga yaitu pembelahan meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel yang disertai dengan pengurangan jumlah kromosom setengah dari induknya. Akibatnya, sel anak yang terbentuk hanya memiliki separuh jumlah kromosom dari induknya. Tujuan dari pengurangan jumlah kromosom ini yaitu agar ketika terjadi perkembangbiakan seksual menghasilkan individu baru dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, sehingga jumlah kromosom gamet harus dikurangi menjadi separuh. Pembelahan meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Pada sel tumbuhan dan sel hewan, pembelahan meiosis terjadi pada saat pembentukan sel kelamin atau sel gamet pada organ reproduksi. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menanyakan video tentang reproduksi sel sebagai berikut. Yang keempat tentang reproduksi sel. Pada saat tangan kita tersayat pisau, bagaimana luka yang menganga itu bisa menutup dan menjadi sembuh? Ingat teori sel Rudolf Virchow tentang setiap sel berasal dari sel yang lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk membelah dan memperbanyak diri dengan tujuan mengganti sel-sel yang rusak atau mati, pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pembelahan sel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Satu sel induk menjadi 2 sel anak. Ini disebut juga dengan pembelahan biner. Terjadi pada bakteri dan ganggang biru. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian, kromosom akan berduplikasi. Selanjutnya, membran plasma melekuk ke arah dalam, membagi sel menjadi 2 bagian sel anak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, terjadi di sel-sel tubuh dengan tahapan interfase dan fase mitotik. Fase interfase ini adalah fase persiapan dan paling lama waktunya dari keseluruhan siklus sel. Terdiri dari G1 untuk pertumbuhan sel, fase S untuk sel menduplikasikan kromosomnya, dan fase G2 untuk proses sintesis protein dan sel mempersiapkan pembelahan sel. Ini adalah fase interfase. Fase yang kedua adalah fase mitotik. Terdiri dari mitosis dengan tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan mitotik yang kedua yaitu sitokinesis. Di sini terjadi pembelahan sitoplasma. Kita melihat tahapan-tahapan dari mitosis. Sentrosom menduplikasi diri menjadi sepasang sentriol. Kemudian sentriol 1 bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, benang kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid yang dihubungkan oleh sentromer. Membran inti dan nukleolus menghilang.
Kemudian sentriol membentuk serat gelendong yang menghubungkan kedua kutub sel. Ini adalah tahapan dari mitosis yang pertama, yaitu profase. Jadi ada profase awal dan profase akhir. Tahapan berikutnya adalah setelah profase, yaitu metafase, di mana setiap kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid berkumpul pada bidang ekuator, menggantung pada satu serat gelendong melalui kinetokor. Selanjutnya anafase. Di sini pasangan kromatid terpisah pada bagian sentromer, masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Itu adalah fase anafase. Dan yang terakhir adalah telofase. Nanti kromatid sudah sampai di kedua kutub, berubah menjadi benang kromatin, lalu membran inti terbentuk kembali, kemudian terjadi pembelahan sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel anak. Ini adalah tahapan telofase. Kemudian akan melanjutkan ke interfase, siklus kembali ya. Jadi ini membran inti, benang kromatin, dan ini adalah sentrosom. Berikut ini adalah gambaran perubahan dari benang-benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Kemudian kromosom itu terdiri dari pasangan kromatid. Selanjutnya kita ke tahapan meiosis. Tahapan meiosis ini ada dua tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis ini adalah proses pembentukan sel-sel gamet yang berlangsung pada organ reproduksi. Dimulai dari profase 1 yang terdiri dari bagian-bagiannya ada leptoten. Ini terjadi kromatin memendek membentuk kromosom. Kemudian zigoten, kromosom yang homolog berpasang-pasangan. Pakiten, kromosom homolog masing-masing menggandakan diri sehingga membentuk 4 kromatid. Diploten, kromatid membesar kemudian memisahkan sehingga pada tahapan ini sering terjadi kiasma atau menyebabkan pindah silang. Sedangkan diakinesis, nukleus sudah menghilang dan kutub pembelahan sudah terbentuk. Peristiwa pada meiosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, prosesnya sama saja dengan proses yang di mitosis. Di sini terjadi intinya pemisahan kromosom homolog dari 2N yang diploid menjadi haploid. Berikutnya pada meiosis yang kedua, ini adalah mitosis yang sebenarnya ya, tahapannya mirip seperti mitosis. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Intinya di sini adalah pemisahan kromatid sister. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara mitosis dengan meiosis? Pada mitosis terjadi di sel-sel tubuh atau autosom, kemudian menghasilkan 2 sel anak, kemudian sifatnya diploid atau 2N, kemudian jumlah kromosom anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Dan yang terakhir, mengalami satu tahap pembelahan, jadi profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Kemudian dihasilkan 4 sel anak, sifatnya haploid atau N. Kemudian jumlah kromosom dari sel anak itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ini untuk mempertahankan kromosom generasi berikutnya tetap.
kemudian mengalami 2 kali tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ya, itu tadi video tentang reproduksi sel. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada, Pak. Sudah paham, Pak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong gambarkan proses reproduksi sel yaitu meliputi pembelahan mitosis, apoptosis, maupun meiosis. Dikumpulkan pekan depan. Baik, Pak. Baik, itu saja yang bisa saya Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.